Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kabarnya gimana? Tetap sehat ya. Tadi malam ada yang begadang ya nonton Off the Record. Terima kasih untuk dukungan Anda semua yang tetap menanti dengan setia. Kami tayang walaupun tengah malam juga tetap tayang. Tapi memang kita sekarang ini apalagi menjelang besok ya, menjelang pemungutan suara itu stamina harus kuat ya. Ya. Karena kita harus plototin TPS-TPS untuk mengantisipasi kecurangan karena tanda-tandanya Mhm. kecurangan itu akan terjadi sangat masif dan mereka tidak surut itu ya, rezim penguasa ini. Meskipun teguran bermacam-macam muncul tapi mereka tidak surut. Nah, itu yang akan kita bahas dalam program Auto membaca berita di balik berita. Tetap bersama kami, saya Sebelum Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Tentu saja kita masih akan membahas isu-isu politik yang di minggu tenang tapi tampaknya malah makin hot, Mas Hersu. Yes, oke. Tadi itu ya Mbak Agi, kemarin itu di Jogja setidaknya dua peristiwa yang menarik ya. Satu ada yang sore harinya itu skalanya besar, yaitu Kejayaan memanggil. Kita tahu kan kalau setiap kali ada peristiwa Kejayaan memanggil itu yang melibatkan jumlah massa yang sangat besar ya Mbak Agi. Dan kemarin itu tuntutannya sebenarnya benar-benar sekarang terhadap Pak Jokowi dan dan keluarganya itu udah betul-betul nggak ada basa-basi lagi ya. Padahal yang melakukan orang Jogja ya. Itu bukan bukan satet kayak seperti yang dikatakan oleh oleh Ganjar, tapi ini apa ya, blast blast gitu aja pokoknya kalau ngomong nyerang keluarga Pak Jokowi aja. Ini kita akan bahas ya Mbak ya soal Kejayaan memanggil itu ada apa namanya, bukan nawacita ini ya Mbak ya, Iya, nama bencana. nawa bencana yang dilakukan oleh Jokowi tentunya, dan itu dipasang posternya besar-besar dan dibacakan oleh mereka para mahasiswa. Dan sementara pagi harinya yaitu ada ini menarik juga, ini mahasiswa lintas generasi, lintas angkatan maksudnya, dari Departemen Politik dan Pemerintahan. Kalau dulu kan terpisah ya, politik dan pemerintahan itu di UGM, tapi sekarang rupanya dijadikan satu, Departemen Politik, Depol Pem atau Depol P atau gitu sebutannya ya. Divisi Pol itu yang memanggil pulang Pak Profesor Pratikno, Mensesnek, dan juga Koordinator Staf Khusus Ari Dwi Payana karena ya, dalam pernyataannya mereka ini dia dinilai bersama-sama dengan Jokowi, mereka ini ikut membantu membunuh demokrasi, gitu ya. Membantu Jokowi membunuh demokrasi dan itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di kampus. Saya rada terenyuh, nelongso gitu rasanya membaca, menyimak dan membaca pernyataan mereka. Saya bisa bisa berempati betapa mahasiswa itu sekarang kebingungan gitu ya, sama dengan kayak kita mungkin Ya. kalau di luar itu membayangkan ada ustadz yang mengajarkan kebaikan, tapi tiba-tiba dia terang-terangan di depan kita juga melanggar semua yang mereka diajarkan gitu dan nggak merasa bersalah. Itu loh Mbak ya, yang terjadi mungkin seperti itu yang dirasakan oleh mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan di UGM, sehingga mereka membuat surat cinta dan surat kekecewaan kepada Pak eh, Pratikno Mbak Agi. Di luar dua isu tadi apa yang kita akan bahas? Di luar dua isu tadi, berita Mas Hersu tentang peraturan presiden begitu ya, dan yang mengeluarkan kebijakan tentang naiknya tunjangan kinerja atau tukin dari pegawai Bawaslu. Nah ini dilakukan hanya 2 hari di tengah sebelum pencoblosan ya, di tengah masa pilpres seperti ini, di mana detik-detik terakhir kita memasuki hari pencoblosan dan Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa pada saat-saat terakhir, peraturan itu baru dikeluarkan. Kenapa tidak jauh-jauh hari begitu Mas Ya, Hers? ya. Dan ini orang langsung melihatnya sebagai suatu bentuk apa Suap ya? ya, suap lah itu saya kira Ya, ya. betul, gratifikasi atau apa gitu dan walaupun itu diperbolehkan, tapi dalam masa-masa seperti ini kita tahu bahwa masa ini saja disebut sebagai minggu tenang atau pekan tenang atau hari tenang begitu kan. Dan sementara kita tahu begitu banyak kejadian bagaimana dalam berbagai kejadian tersebut Bawaslu dikatakan tidak adil gitu. Bagaimana mereka melihat sesuatu bahkan antara Bawaslu pusat dan Bawaslu daerah itu terjadi persinggungan tentang apakah ini curang, apakah ini Ya, ya. aturan atau tidak begitu. Nah, tiba-tiba mereka dinaikkan gajinya. Ya, ya, kita ingat ya waktu soal pembagian susu di Car Free Day itu ya. Betul. Ke Bawaslu pusat
pagi-pagi udah bilang bahwa itu tidak ada yang dilanggar, tapi kemudian Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada pelanggaran begitu ya. Betul. Jadi dari Mhm. situ aja kita lihat sekali ya. Nah, iya memang sebagai wasit dia itu wasit yang disiapkan untuk melindungi salah satu pemain kan begitu orang Ya, curiganya terhadap Bawaslu dan kemudian mhm. ada ini saya sepanjang ingatan saya belum pernah terjadi kasus semacam ini, Mbak. Kalau Iya. sebelumnya kan kita tahu bahwa tiba-tiba gaji pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pensiunan yang selama ini tidak pernah naik itu tiba-tiba juga dinaikkan menjelang Pilpres dan Pemilu dan itu Mhm. mau Mhm. tidak mau pasti itu bagian dari polanya seperti bansos gitu kan ya Mbak Agi. Bukan kita tidak Mhm. sepakat dengan kenaikan gaji para pensiunan ini, tapi ya kalau melakukan sesuatu itu Mbok yang apa ya, ya betul-betul memang pemerintah tuh care kepada pada para ASN, pada pensiunan dan sebagainya dan Mhm. anggaran pemerintah memungkinkan. Tapi kalau kemudian di selama ini nggak naik-naikin gaji tiba-tiba naikin menjelang Pilpres dan Pemilu ya orang pasti curiga juga kan gitu Mbak Agi. Iya iya, betul sekali Mas Hersud. Di tengah berbagai tuduhan kecurangan, di tengah, orang melihat film Dirty Vote yang, eee, begitu telanjang begitu memperlihatkan berbagai kecurangan, tapi dengan dibungkus, berbagai kebijakan begitu Mas Hersud, dan tiba-tiba ada kebijakan baru yang seperti ini. Nah, selain, hal tersebut juga mungkin ada satu lagi Mas Hersud, tentang penayangan film, Dirty Vote begitu, yang rupanya gagal di beberapa tempat, antara lain ya satu di Jakarta, satu lagi di Gresik, tapi rupanya malah berhasil ditayangkan di UGM begitu ya Ya Mas Hersud. di UGM karena jadi mata pelajaran wajib, mata kuliah wajib untuk nonton itu. Iya iya. Ya, ya Tuh. penting kalau seorang ahli hukum tata negara, bahkan juga tadi itu untuk ilmu pemerintahan dan sebagainya penting kok nonton nonton semacam ini dan untuk rakyat Indonesia yang juga penting. Jadi sekarang kelihatannya UGM itu sudah jadi simbol perlawanan ya Mbak terhadap rezim yang sekarang ya Pak. Ini nggak kita pernah kita bayangkan ya kampus tempat bercokolnya sejumlah profesor dari UGM gitu. Jumlah saya nggak tahu, mungkin nggak sejumlah ya beberapa intelektual dari UGM tiba-tiba jadi simbol perlawanan itu dan mereka tuh sebenarnya dipanggil pulang tadi oleh para mahasiswanya kan gitu Mbak. Betul betul sekali Mas Hersud. Mungkin kita mulai dari pemanggilan pulang Pratikno dan Ari G. Dwi Payana ya Mas Hersud ya. Yes, oke. Saya kira sebelum itu ini ada videonya. Kita tonton aja dulu ya. Ya. Videonya ini versinya pendek 1,5 menitan. Nanti ada juga yang dalam bentuk tertulis yang tertulis itu sebenarnya jauh lebih panjang dan menurut saya itu jauh lebih dramatis kalau menurut saya apa ucapan-ucapannya. Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwi Payana, guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa. Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya. Bagaimana tidak? Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Justru hari ini, di tengah perhelatan pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Melihat ini semua, rasanya demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar mundur ataupun cacat, tetapi sedang sekarat. Jika pada akhirnya demokrasi kita, demokrasi milik rakyat Indonesia ini mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya. Bagi kami Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan juga bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan. Yogyakarta, 11 Februari 2024, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Ya, ini kalau nggak salah namanya Faris disebutnya begitu ya yang membacakan ini dan kan jelas ini Mbak dari situ ya mereka bagaimana situasinya saya kira anak-anak muda ini mahasiswa ini dalam situasi yang bingung gitu kan orang seperti Profesor Pratikno itu yang dan juga Ari Dwi Payana mengajarkan
nilai-nilai seperti itu yang kalau kalau saya baca di situ tadi kan bahwa di dalam keterangannya kalau Pak Profesor Pratikno itu selalu mengkritik soal otoritarianisme di Orde Baru kayak gitu ya. Sementara untuk Ari Dwi Payana itu dia selalu bicara tentang politik yang mahal, transaksional dan sebagainya. Itu sering rupanya menjadi topik yang sering mereka disampaikan dalam kuliah-kuliahnya dan saya Ya, kira ini kan berkaitan dengan etika dan moral semua sebenarnya itu berkaitan etika satu etika kekuasaan, satu etika politik gitu ya. betul. Tapi kemudian ternyata mereka sekarang itu jadi bagian itu yang kemudian saya sebut tadi mereka ini disebut olehnya membunuh demokrasi gitu. Dan artinya dan menurut mereka Profesor Pratikno dan Dr. Ari Dwi Payana nama lengkapnya ini Anak Agung Gusti Ngurah Ari Dwi Payana namanya sebenarnya dokter dokter ilmu politik itu yang menurut mereka mereka ini bagian dari tadi yang ikut membunuh demokrasi dan yang lebih parah kalau menurut saya pada Pak Pratikno itu bukan lagi sekedar sekedar apa ya sekedar hanya pembantu presiden tapi dia jadi operator seperti operator dari presiden yang kalau dalam investigasi Tempo kan dia disebut bahwa dia yang berhubungan dengan apa dengan Mahkamah Konstitusi juga 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 dengan partai-partai politik untuk mendukung pasangan Gibran dan Prabowo itu. Jadi ini betul-betul operator politik menurut saya ini apa ya kelasnya tuh jatuh betul ke lubang got ini seorang profesornya dari profesor itu kan apalagi profesor di UGM dia pernah jadi dekan Fakultas FISIP dan kemudian dia pernah jadi rektor di sana. Masuk kelasnya kemudian turun hanya jadi broker-broker politik seperti itu, Pak. Iya, memang kita bertanya-tanya apa yang terjadi pada Pak Pratikno ya, begitu. Dan teman-teman ini dari UGM ini, terutama para alumni yang masih diajar oleh Pak Pratik, begitu, ketika dia masih mengajar di kelas, begitu, mereka mengatakan tanda tangan saya, tanda tangan Pak Pratik loh di ijazahnya, begitu. Dan melihat perilaku Pak Pratik saat ini, mereka bertanya-tanya, bahkan banyak yang memberikan sindiran Mas Hersu. Sekian lama bertahun-tahun belajar ilmu hukum begitu kan, tapi kenapa malah mencederai hukum dan kemudian membelakangi demokrasi. Padahal demokrasi itu yang paling banyak dipelajari di ilmu hukum gitu, di fakultas hukum. Apapun mata kuliah yang mereka pelajari demokrasi itu adalah yang utama. Jadi wajar kalau sekarang mereka memanggil pulang Mas Hersu. Saya juga melihatnya walaupun ada kemarahan tapi terenyuh Mas Hersu Iya, iya. melihatnya. Sedih gitu ya. Kenapa jadi seperti ini orang-orang pandai ini begitu? Dia profesor, dia guru besar, artinya dia sudah menulis begitu banyak tulisan yang dibaca oleh orang, mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi nurani orang yang tadinya berpikiran yang mungkin tidak baik menjadi kembali ke jalan yang baik, yang tidak demokratis menjadi demokratis. Tapi sekarang dia memberikan contoh-contoh yang justru tidak demokratis dengan berbagai alasan dan kebijakan demi untuk kepentingan segolongan orang tertentu, keluarga, dan juga demi kekuasaan. Dengan atas nama bahwa ini demi masa depan Indonesia Emas 45. Indonesia Emas seperti apa yang tanpa demokrasi nantinya. Nah, saya membaca Mas Hersu, ini apa yang dikatakan oleh mahasiswa ini, misalnya Rubiansyah, dia mengatakan bahwa biar bagaimanapun kami menyadari dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Itu luar biasa, mereka menyadari dan mereka menyatakan permintaan maafnya mewakili Pak Pratik dan Pak Ari G. Dwi Payana itu kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Pak Tik dan Mas Ari mengajarkan demokrasi di dalam kelas, tapi yang mereka ajarkan tak sejalan dengan praktiknya. Padahal namanya Pak Pratikno, tapi praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan begitu. Dan mereka mengatakan hari ini kami berseru Pak Tik dan Mas Ari, kembalilah pulang, kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Pak Tik dan Mas Ari, kembalilah ke demokrasi, kembalilah mengajar kami dengan kata dan perbuatan. Luar biasa. Ya ini kan kalau orang Jawa ya mungkin Jogja menyebutnya sebagai jarkoni ya Mbak. Jadi dia bisa berujar tapi tidak melakoninya begitu ya. Kalau dalam ada semacam itu. Kalau dalam bahasa agama jauh lebih berat Mbak. Kalau agama ini tergolong munafik karena kan ciri-ciri salah satu orang munafik itu adalah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Ini kan salah satu cirinya di luar bahwa dia tidak bisa dipercaya kalau diberi amanah berkhianat dan sebagainya gitu ya. Ada 3 ciri-cirinya ya. Tapi ini salah satu cirinya itu ya. Kalau dari sisi terminologi agama itu hukumnya lebih berat lagi. Tapi betul-betul menurut saya memang bagi kalangan kampus
fenomena termasuk juga Pak Jokowi, Pak Pratik dan sebagainya itu dan kemudian Ari ini tragedi gitu ya Mbak Agi. Ya kalau Betul. ini saya membayangkan kalau ini kan mereka ini mengajar di Visipol ya Pak. Hmm. Pratikno ini, Profesor Pratikno ini pernah menjadi dekan di Visipol UGM itu tahun 2018 sampai 2012 dan kemudian terpilih jadi rektor tahun 2012 sampai 2017. Tapi tidak pada tahun 2014 ketika kemudian Pak Jokowi terpilih menjadi presiden dia sudah kemudian ditarik ke istana karena memang mereka ini rupanya banyak membantu Pak Jokowi sejak masih di Solo Ya. gitu jadi Mhm, penasihat politiknya. betul. Ya Mhm. kalau Pak Pratik ini ditarik dipanggil pulang ini untuk Mhm. paling punggal kampus itu artinya sebenarnya sejelek-jeleknya seburuk-buruknya kesalahan kamu kembali ke pangkuan alma mater kan ke pangkuan ibu Iya, ya katakanlah betul, begitu ya betul, betul. itu itu Mhm. tapi saya membaca komennya Ari Dwi Payana masih kalau ini nggak menyebut kalau orang Jawa nyebutnya masih celelean ini Mbak gitu ya nyebutnya. Iya, mhm. Menyebutnya masih, apa namanya, masih sepertinya, oh iya boleh saja orang, berpendapat berbeda. Iya betul, Ya, orang boleh berpendapat berbeda, tapi ini soal hati nurani, begitu kan? bukan Eee, soal berbeda ya, ini kan ada iya, standar ya, standar iya etika betul, moral iya, itu kan. Jadi mhm, nggak kalau self value itu nggak ada tawar menawar begitu ya, bukan mhm, bukan perbedaan pendapat sebenarnya nggak. iya, Ini bukan soal mhm. boleh orang berbeda pendapat, tapi ini soal standar etika dan moral gitu. Mhm, mhm, iya betul. Jadi rupanya dia memiliki nilai moral yang berbeda Mas Herssu kalau Iya, saya rasa ini dan Devian dia ini memiliki istilahnya ya kalau ini. Betul, dia juga memiliki standar etika yang berbeda dalam hal ini, dan, saya rasa apa yang dikatakan oleh para mahasiswa karena, rupanya ini kan dibacakan di, halaman, Fakultas Visipol ya, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik dan, di situ dikatakan juga didukung oleh para dosen, didukung juga oleh para alumni, jadi bisa dikatakan ini adalah seruan dari Civitas Akademika. Visipol dan diminta pulang itu artinya kembali ke kampus, kembali mengajar, mengajarkan tentang hati nurani, tidak hanya kembali ke kampus tapi kembali kepada hati nurani yang benar, kepada etika yang lazim begitu dan, permintaan maaf apa Civitas Akademika ini juga ternyuh loh Mas Herssu sampai mereka, eee, kadang saya saja kalau misalnya ada ini dari, universitas saya, perguruan tinggi saya begitu ya, yang kemudian melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan itu misalnya tidak terlalu besar seperti ini begitu, tapi dia duduk di pemerintahan, saya pun merasa malu. Aduh, kok ini kakak kelas seperti ini ya, seperti itu. Atau adik kelas kok seperti ini begitu. Dan itu seringkali memang diperbincangkan di Ya, WA, di grup-grup WA universitas kami itu kemudian langsung tahu nggak ini begini begitu. Jadi saya rasa mereka pun juga pasti tahu dan ya. mereka kabarnya saya juga melihat mereka juga masuk ke dalam grup-grup WA guru besar tersebut gitu. Jadi seperti dikatakan Pak Kuncoro, dia mengatakan secara pribadi tetap berhubungan baik, tapi kalau sudah soal etika, soal moral, maka dia memberikan teguran keras kepada Ya. temannya ini. Jadi Ya artinya dan sebelumnya kan justru ketika muncul petisi-petisi itu Ari Dwi Payana ini yang menilai bahwa itu adalah sebagai apa ya sebagai orkestrasi elektoral begitu ya yang dia iya menyebutnya ya jadi betul, dia mhm, mencurigakan bahasa lainnya kalau zaman dulu ada yang menunggangi gitu ada dalangnya seperti itu kalau betul, kalau Pak Luhut menyebutkan gitu ada dalangnya itu terminologi zaman Orde Baru itu dulu siapa ini ada yang mendalangi peristiwa mhm, macam itu mhm, tapi saya melihat tadi itu kalau saya nggak tahu rasa bahasa itu yang paling penting ya Mbak kalau dalam bahasa ini kan kulturnya kultur di Jogja ya kultur Jawa mhm, ya kan itu ada istilah yang disebut dalam Jawa itu namanya wirang ya Mbak ya mhm, iya, tahu ya Mbak Agi ya wirang tahu, itu kan iya, ya itu malunya itu dalam sekali dalam mhm, sekali wirang itu mhm, dan itu biasanya menyangkut sesuatu yang kolektif gitu ya membuat wirang mhm, mhm. karena keluarga besar membuat malu keluarga besar dan itu yang terjadi saya kira sekarang pada Civitas Akademika di Yogyakarta di UGM bagaimanapun UGM adalah universitas besar punya tradisi panjang dan kemudian sekarang dipermalukan oleh para alumninya gitu dan konyolnya adalah salah satu dari alumni yang membuat malu UGM itu adalah dia yang pernah jadi pimpinan di UGM sendiri. Iya, iya betul. Kita juga, ya mohon maaf Pak Praktik ya, saya melihat semua guru besar UGM itu
Orang yang memang betul-betul besar begitu ya Mas Hersu, bukan orang yang dihujat sesudah dia tidak menjadi guru besar lagi. Mereka yang, duduk di panggung dan kemudian apa yang dikatakan itu, didengarkan oleh masyarakat, oleh kalangan akademisi. Tapi sekarang posisi dari Pak Praktik ini seperti mohon maaf, di mata rakyat itu seperti jadi rendah sekali begitu. Karena dengan perilaku dan perbuatan Pak Praktik dan juga dengan apa yang dilakukan yang sekarang Pak Ari Dwi Payana itu kan koordinator staf khusus yang sekarang ini bertindak selaku seolah-olah adalah jubir dari presiden atau jubir istana ya. Bukan jubir Mbak dia Mbak sebenarnya. Ya, dia kan staf khusus koordinator. Bukan itu, dia juru bantah sekarang. Lebih karena kerjaannya dia membantah semua apapun penjelasan. Dalam kasus kenapa saya sebut juru bantah itu misalnya ketika muncul waktu PDIP yang politisi PDIP mengaku ada Pak Jokowi minta bantuan untuk di pertemuan dengan Ibu Megawati, kan dia juga membantahnya gitu ya. Ya. Nah sekarang tiba-tiba kemudian muncul penjelasan juga bahwa ternyata Pak Jokowi juga minta bantuan pada Sultan Hamengkubuwono dan akhirnya Sultan mengakui betul gitu kan. Nah sekarang dia nggak bisa lagi bantah, cuman dia bilang bahwa silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa itu kan bagus kata dia. Begitu juga soal bansos ya, yang dikatakan sebelumnya adalah sebagai bagian dari antisipasi peristiwa geopolitik global, tapi belakangan Pak Erlangga juga mengatakan bahwa mengakui bahwa itu adalah apa namanya automatic adjustment yang 5% yang ada di lembaga dan juga di kementerian, dana anggaran mereka itu adalah memang dialokasikan untuk bansos begitu. Ya. Jadi yang memang juru bantah atau tukang cuci juga. Kalau di netizen mereka mengatakan maaf ya, tukang nyebokin begitu. Jadi apa yang Pak Jokowi bisa mengatakan apapun, habis itu dilurus-luruskan, habis itu dibersih-bersihkan begitu. Jadi dicuci bersih, tapi tetap nggak bisa cuci bersih karena orang sudah tahu itu udah terlanjur kotor begitu. Ya. Jadi itu yang terjadi dan saya kira sebenarnya kalau kemudian mereka masih mengambil pulang itu sebesar kesalahan apapun, menurut saya mereka masih diberi tempat di situ. Tapi kalau kemudian dipanggil pulang, mereka tidak akan pulang dan kemudian terjadi apa-apa pada rezim yang berkuasa ini, katakanlah kemudian terjadi pergantian kekuasaan, apakah itu melalui proses elektoral, apalagi kalau non elektoral, ya mereka nggak bisa punya tempat lagi Mbak di UGM itu gitu ya. Iya betul, saya rasa demikian ya. Secara moral juga mereka sudah malu sekali, tapi seperti kata Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara di Dirty Food mengatakan, mereka yang bisa melakukan ini adalah mereka yang tahan malu, mereka yang cerdas dan tahan malu. Jadi saya rasa ya, apa yang rezim gitu, kelompok rezim yang melakukan ini adalah memang mereka yang harus tahan malu. Kalau nggak tahan malu, nggak mungkin Mas Hersu ada berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat, yang apa namanya, apa yang diucapkan dan kemudian keluarnya kebijakan itu begitu berbeda, begitu kan? Seperti misalnya sekarang lah ini yang sangat-sangat dirasakan. Kita sulit untuk menemui beras Mas Hersu, bahkan itu di minimarket itu bagian beras itu kosong, hanya ada 1-2 begitu, bahkan kadang kosong sama sekali. Jadi sulit, beras itu begitu digelontorkan langsung hilang saja, dan harganya itu bisa mencapai 17.000, 18.000, bahkan hampir mencapai 20.000 per kilo. Ini kan luar biasa. Sementara baru saja itu otorita IKN mereka melantik begitu atau mengangkat sejumlah pejabat di IKN. Sementara di sana digelontorkan puluhan bahkan rencananya ratusan triliun begitu, dengan membuat kota yang sangat maju, bahkan katanya akan paling maju di dunia, ibu kota yang akan paling maju, bahkan akan ada, kalau kita masih ingat nanti akan ada mobil terbang, akan ada semuanya, tidak ada sopir, kendaraan semuanya berjalan otomatis. Saya sampai kaget saya gara-gara itu Mbak. Dari satu tempat ke tempat yang lain hanya 10 minutes away, katanya seperti itu kan. Artinya sesuatu yang sudah sangat maju, sementara sekitar 50% penduduk Indonesia masih lulusan SD dan SMP. Begitu juga yang sekarang beras saja susah, semua bahan kebutuhan pokok naik. Ini kan sesuatu yang sangat jomplang. Ini jadi pemerataan seperti apa, Indonesia sentris seperti apa yang ingin diwujudkan begitu Mas Hersu. Ini semuanya serba bertolak belakang begitu dengan apa yang menjadi cita-cita dari bangsa ini. Ya, oke.
saya kira kita masih terus di Jogja, Mbak Agi ya. Kita pindah ke soal kejayaan memanggil itu ya. Kejayaan memanggil itu rupanya sore hari ya terjadinya Mbak ya di sana kemarin itu ya Mbak. Iya Mas Ersu, jadi ini berlangsung pada hari yang sama sesudah adanya UGM memanggil atau seruan panggilan kepada kedua tokoh dari UGM tadi ya. Berkumpulnya sih tikumnya kalau saya lihat ada di IG dari Gejayan memanggil itu agak siang Mas Hersul. Tapi kemudian mereka berjalan menuju ke arah pertigaan daerah Gejayan, daerah sekitar itu. Kalau orang yang tahu Jogja ya. Teman-teman yang tidak paham Jogja mungkin bisa diberi gambaran sedikit nih Mbak Agi. Kita berjuang, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini sistem pemerintahan rezim Jokowi selama dia periode diwarnai dengan praktek kolusi, korupsi serta nepotisme. Betul kawan-kawan? Hari ini Presiden Jokowi menunjukkan bahwasanya selama dia periode beliau hanya menghancurkan demokrasi. Kita lihat elit politik hari ini kawan-kawan. Mereka tuna etika. Segala hal dianggap demokrasi bukan lagi sebagai ajang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tapi untuk menjadi alat memperburuk melanggengkan kekuasaan ala elit politik. Semangat kawan-kawan. Gigi Lele. Iya. Jadi kalau yang teman-teman tidak tahu Jogja dari arah Bulak Sumur begitu ya, itu ke arah timur, itu kan jalannya lurus saja ya. Dan dari situ banyak sekali memang itu daerah kumpulan perguruan tinggi lah. Ini menuju ke arah Atmajaya. Di Jalan Kejayaan juga ada asrama mahasiswa UGM, asrama mahasiswa Katolik kalau zaman dulu ya, mungkin masih ada Realino dan sebagainya. Pokoknya di situ masih di situ juga ada Atmajaya, juga ada tidak jauh ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada IKIP kalau dulu kalau IKIP Karangmalang ya Mbak dulu kalau. Iya, IKIP Karangmalang yang apa namanya lapangannya luas itu. Sekarang mungkin Universitas Negeri Yogyakarta ya. Juga ada IKIP Sanata Dharma dan sebagainya. Jadi ini adalah kumpulan dari mahasiswa yang ada di Jogja, Mas Ersu. Gejayan memanggil ini, dan kalau saya lihat dari banyak sekali video yang diunggah di akun X atau Twitter dan juga di Instagram, itu rupanya tidak hanya mahasiswa, kemudian warga masyarakat Jogja, rakyat itu berkumpul ikut bersama, berbaur bersama mahasiswa, makanya jumlahnya menjadi ribuan. Dan kalau kita melihat sangat masif begitu, hampir sejengkal pun tidak ada ruang lagi, dan mereka memberikan orasi secara bergantian. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Gejayan memanggil ini hanya timbul di saat-saat kritis. Jadi ini betul-betul gerakan ya, yang hanya akan ketika orang sudah bingung mau bagaimana lagi sih caranya, diserukan nggak dikasih apa, dikasih wejangan nggak didengar, kemudian dikasih seruan diabaikan. Para guru besar yang itu menjadi benteng terakhir moral begitu ya, tadinya moral ya bisa siapa saja mengatakan, tapi ketika para guru besar begitu, para ilmuwan kita yang dididik dengan apa namanya uang bangsa begitu, anggaran negara begitu kan, mereka ini kemudian mereka menyerukan soal seruan dan etika juga tidak didengarkan, maka terjadi akumulasi ketidakpercayaan Mas Ersu, mereka menjadi pesimis dan kemudian akhirnya turun seperti ini. Ini inspirasinya adalah
Gerakan reformasi tahun 98 Gejayan ini. Jadi kalau kita ingat pada tanggal 8 Mei tahun 98 itu terjadi gerakan yang sangat besar di sini, sangat-sangat eskalatif sehingga terjadi bentrokan dengan aparat hingga dini hari. Jadi semua mahasiswa Jogja kumpul di situ bersama dengan rakyat, ada tembak-tembakan dan sebagainya yang akhirnya kalau kita ingat ada mahasiswa yang wafat ya ketika itu dari Sanata Dharma, dari IKIP Sanata Dharma bernama Moses Gatot Kaca, dan sekarang itu menjadi salah satu nama jalan di Gejayan. Dan ketika itu kemudian nama peristiwa itu disebut sebagai tragedi Yogyakarta. Nah, Gejayan memanggil ini daerah Gejayan ini Mas Ersi menjadi titik kumpul dari para mahasiswa seluruh universitas baik negeri maupun swasta yang ada di Jogja ini kembali terjadi pada tahun 2019. Kalau tidak salah tanggal 23 September di mana ada di situ mereka memprotes soal revisi Undang-Undang KPK, terus kemudian RKUHP, Omnibus Law apa dan sebagainya begitu. Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau tidak salah yang ketika itu memang sangat ramai di Makassar, kemudian di Jakarta, kemudian di Surabaya, Bandung dan sebagainya terjadi gerakan mahasiswa secara serentak, dan di Jogja juga kembali ada gerakan Gejayan memanggil itu tahun 2019 Mas Ersu. Yang di tempat lain juga ada korban mahasiswa yang meninggal begitu. Nah, ini saat ini ketika mereka melihat proses kecurangan pemilu sudah sangat masif dan kemudian ini merupakan rentetan kejadian dan desain besar yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dan sekarang mencapai puncaknya rupanya gerakan Gejayan memanggil kembali ini kembali apa Mas Ersu tercipta dengan spontan. Saya rasa ini tidak mungkin gerakan seperti ini itu digerakkan Mas Ersu. Siapa kekuatan yang berani menggerakkan sekian banyak mahasiswa yang berpikiran bebas? Mahasiswa di Jogja itu kecuali mereka yang bisa dibayar ya. Kalau kita melihat gerakan yang seperti ini bukan bayaran, ini adalah massa organik dan mahasiswa organik. Ya, ya, dan kita lihat dulu ya, ini tuntutan ada 7 tuntutan ya Mbak Agi ya ini ya. Iya, ya, antara lain ada 7 tuntutan. Oke, kita lihat videonya dulu ya Mbak Agi ya. Lagi lele. Di tangan rakyat, hancur di tangan rakyat kawan-kawan. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa kekuasaan rakyat lebih tinggi dari tiran penguasa. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa penguasa dengan segala kekuasaannya akan hancur lebur oleh kekuatan rakyat, kawan-kawan. Kita akan merubah setiap keputusan-keputusan jahat penguasa dan tiran yang saling pelancongan rezim di bawah rezim Jokowi. Adili! 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 Bersama Jokowi. Hancurkan! Nama jaringan Buka Demokrasi ketidakpuasan atas pengambilan sistem demokrasi hari ini, tetapi juga menjadi pemberontakan atas rezim Jokowi dan kronik. Ini keras semua ya Mbak tuntutan-tuntutannya Mbak Agi ya. Iya, ada 7 tuntutan dan kemudian kalau pada baliho yang 9 bencana Jokowi, nawa bencana yang kata Mas Hersu tadi itu mereka kalau yang tuntutan agak panjang ya Mas Hersu, itu mereka bacakan juga. Kalau yang ini berupa tulisan antara lain seperti ini Mas Hersu. 9 bencana Jokowi: memerosotkan demokrasi, melanggengkan represi, merawat nepotisme, menerabas konstitusi, menghancurkan bumi, melestarikan eksploitasi, merusak Indonesia dari pinggiran, disfungsi pemberantasan korupsi, biaya pendidikan naik, rakyat tercekik, kerja, dikerjain, PSN, proyek sengsara nasional, food estate menyongsong katastrofi pangan. Ini luar biasa, ini merupakan sari begitu dari tuntutan yang selama ini dan ini menjadi yang selama ini dirasakan menjadi bencana dan pemiskinan dari rakyat Indonesia akibat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Yes, jadi ini betul-betul ya untuk tahun 2024 itu Jogja yang menjadi epicentrum ya dari gerakan-gerakan ini. Bukan hanya epicentrum, saya kira pencetus dari berbagai gerakan, men-trigger gerakan-gerakan yang lain ya. Karena kita ingat juga sebelumnya kan
kalau BEM juga yang mulai menggemparkan itu kan ketika BEM UGM itu menetapkan Jokowi sebagai alumnus paling memalukan begitu ya, dan kemudian kemarin sebelum petisi Bulak Sumur itu kan kemudian ada seorang juga aktivis Afnan Malai ini kan yang ini menciptakan sumpah mahasiswa yang setiap kali ada aksi-aksi mahasiswa dibacakan oleh mahasiswa itu, dia juga kemudian menobatkan Pratikno ini sebagai alumnus nomor 2 paling memalukan, dan juga Ari Dwi Payana sebagai alumnus nomor 3 yang paling memalukan. Betul, betul. Jadi ini jangan sampai ada alumnus UGM yang paling memalukan, yang nomor 4 begitu, dan apalagi nomor 5 ya Mas Ersu. Jadi kalau saya melihat memang mungkin Mas Ersu pernah membahas datangnya Ari Dwi Payana ini yang namanya tidak begitu sebelumnya tidak timbul begitu ya. Karena memang sebetulnya orang di sekitar Pak Jokowi ini kan sudah banyak juga yang meninggalkan Pak Jokowi, Mas Ersu. Jadi orang-orang yang tadinya diajak dari Solo ke Jakarta mengikuti Pak Jokowi sebagai gubernur begitu ya. Ada beberapa nama, banyak nama, teman-teman juga pasti tahu. Dan kemudian mereka tetap ada di istana begitu, mereka itu yang merancang berbagai media framing begitu ya sebetulnya. Mereka kenal ini karena banyak di antara mereka ini teman-teman saya di aktivis pers mahasiswa tahun 80-an Mbak Agi. Iya, dan mereka juga mantan jurnalis juga begitu. Iya. Dan mereka kebelakangan ini ada yang menjadi ya semacam sekretaris Pak Jokowi begitulah, ada juga yang menjadi komisaris BUMN dan sebagainya begitu ya. Tapi akhirnya dengan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini PDIP pecah, Pak Jokowi kemudian membuat ini sendiri begitu ya. Kemudian memihak kepada Pak Prabowo. Ini kemudian mereka mundur Mas Ersu, mereka mundur, mereka kembali ke Jogja begitu, dan kemudian mereka rupanya ke 03 begitu kan. Nah, ada yang ke Solo juga, ada kembali ke Solo. Iya, ada yang kembali ke Solo juga membantu membantu gerakan di sana begitu. Mereka banyak juga yang kecewa kepada terutama kecewa kepada diangkatnya Gibran. Nah, inilah yang kemudian muncul kalau dari kita bisik-bisik yang kita dengar. Ini kan memang Ari Dwi Payana ini adalah inner circle dari Pak Pratikno, dan Pak Pratikno ini memang mengangkat orang-orang yang dari inner circle-nya juga untuk naik begitu. Jadi saya rasa memang tepat gerakan memanggil pulang tadi ya untuk mereka keduanya, karena ini memang mereka orang yang sangat dekat satu sama lain gitu. Saya sudah membantu. Payana ini memang dibawa Pak Pratikno ketika menjadi Mensesnek itu tahun 2014 itu dia menjadi staf khususnya Pak Pratikno, dan kemudian tahun 2015 sampai 2019 itu dia menjadi naik menjadi koordinator menjadi staf khususnya Presiden, dan kemarin mulai tahun 2019 sampai nanti 2024 itu menjadi koordinator staf khusus gitu jabatan itu. Tapi sebenarnya dengan koordinator itu kan dia di belakang layar. Nah sekarang ini karena banyak sekali yang sudah orang-orang yang tadinya berperan bisa menjadi juru bicara Pak Jokowi sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi, dan dia yang ambil peran soal itu gitu Mbak Agi. Betul sekali. Iya, bahkan beberapa juga menjadi caleg, dan calegnya dari 03 juga. Jadi saya rasa Mas Ersu mungkin ini teman-teman gitu ya yang kalau ada di kolom of the record itu sering kali memberikan komentar itu Sholawat Asgil itu sedang bekerja begitu ya. Saya berharap kalau seandainya pun ini bekerja tentu kepada mereka yang benar-benar zolim ya. Semoga masih banyak yang bisa diselamatkan menjadi lebih baik. Yang tadinya mereka begitu zolim karena belum kepentok, karena belum merasakan sendiri bagaimana rasanya dizolimi. Nah semoga dengan sekarang merasa dizolimi dengan perilaku dari rezim yang tadinya melekat pada rezim dan sekarang jauh dari rezim, dan rasanya tidak enaknya itu sakitnya dizolimi, semoga bisa kembalilah ke depannya. Ya tapi gini loh Mbak, orang itu Allah itu kalau mau mengazab sebuah bangsa itu dia nggak pandang itu ada yang zolim yang nggak zolim, kena semua itu nanti jadinya. Makanya kita harus berjuang bersuara, berani bersuara gitu menghadapi orang-orang yang zolim itu ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya tadi. Apa ya tadi yang kita mau bahas selain dua topik tadi Mbak Agi? Oh ini yang masih berkaitan dengan ini tentunya naiknya gaji Bawaslu itu Mas. Iya. Oke.
Ya, ini kenaikan gaji Bawaslu ini termasuk luar biasa loh Mas Irsu. Artinya kan baru ditandatangani kemarin ya, pada hari Senin. Sementara hari Rabu besok ya tanggal 14 ini kita sudah coblosan gitu. Jadi kan orang lalu bertanya-tanya begitu. Ya ampun, ini apa maksudnya begitu. Sementara kinerja Bawaslu sangat-sangat dipertanyakan gitu. Banyak sekali yang protes. Apakah ini adalah merupakan apa ya, tunjangan kinerja? Biasanya kalau kenaikan dari Tukin ini kan Tukinnya yang naik. Tunjangan kinerjanya berarti dinilai sangat baik di mata Pak Jokowi. Sementara di mata masyarakat, di mata rakyat banyak yang protes. Begitu juga dari para paslon gitu ya, terutama dari 01 dan 03 yang protes kepada Bawaslu dari perlakuan yang dirasakan kurang adil. Ini kan memperlihatkan kinerja yang kurang baik begitu. Tapi malah justru Tukin atau tunjangan kinerjanya itu dinaikkan, dan tunjangan kinerja dinaikkan ini tidak main-main Mas Irsu, karena untuk tingkatan tertinggi ini ada 17 level jabatan. Untuk tingkatan tertinggi yaitu kelas jabatan ke-17 itu naiknya mencapai 29.085.000. Bayangkan, 29.085.000 itu dijual di luar gaji ya, di luar gaji. Dan kemudian yang paling kecil itu kelas jabatan 1, yang paling rendah, ada yang ada di Bawaslu, itu naik sebesar 1.968.000. Ini lumayan ya. Jadi kalau untuk yang kelas nomor 1 yaitu kelas jabatan nomor 17 itu naiknya sebesar 16,7% kalau dibandingkan tahun 2017. Jadi apakah Tukin yang terakhir naik itu tahun 2017 ya? Karena saya mencari data di mana-mana itu perbandingannya dengan 2017 dan memang belum ada data tentang kenaikan sebelumnya begitu. Begitu juga yang untuk level ke-1 itu naiknya sebesar 11,44%. Itu juga dibandingkan dengan Tukin tahun 2017. Nah, kalau seandainya memang betul, mungkin ini perlu dikoreksi kalau seandainya datanya kurang betul gitu ya, seandainya ada data lain. Kalau seandainya memang betul ini kenaikan ini dari sekian tahun baru dilakukan pada tahun ini, tahun 2024 dan 2 hari menjelang pencoblosan, ini ada apa ya kira-kira gitu kan? Bisa menduga-duga apakah ada deal gitu sehingga kemudian kesepakatan itu, atau ya itu tadi seperti biasa kayak model bansos, Ya. ini harus berterima kasih loh pada Pak Jokowi karena yang menaikkan tunjangannya Pak Jokowi, kan begitu. Betul. Nah, bisa seperti itu Mbak kemungkinan ya. Iya, iya. Orang jadinya melihatnya seperti itu, Mas Irsu. Jadi kalau misalnya kita tahu Pak Jokowi terafiliasi kepada 02, kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, pasangan ini adalah yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Begitu juga dengan PSI yang berkali-kali di-endorse oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi yakin memberikan penyataan bahwa ya PSI pasti akan masuk ke parlemen dan sebagainya. Dan kemudian tudingan-tudingan kecurangan yang dialamatkan dari PDIP kepada PSI, kemudian tekanan-tekanan yang dilakukan oleh aparat supaya PSI ini diberikan suara di tiap desa sekian ratus. Ini kan seharusnya hal seperti ini kalau apalagi dilontarkan dan sudah kemudian ada di media, kemudian menjadi menjadi trending begitu Mas Irsu. Seharusnya kan tanpa laporan pun Bawaslu juga sudah harus terjun langsung secara aktif begitu. Nah, ini apakah merupakan bagian dari itu? Akan dilakukan pembiaran. Kalau kita melihat selama ini banyak sekali pembiaran yang dilakukan begitu. Ya, oke, dan kaitannya juga dengan kemarin ya naiknya gaji dan pensiun dari ASN, Polri dan TNI dan Polri itu kan juga dilakukan menjelang pemilu. Betul-betul bahwa politiknya Pak Jokowi itu menggunakan politik tadi itu yang disebutnya pick barrel politik tadi ya, yang kemarin mungkin di Indonesia disalahpahami itu politik gentong babi itu. Padahal itu bukan penghinaan. Saya banyak membaca komentar-komentar di beberapa media sosial atau media online, orang yang nggak paham dengan terminologi politik itu nganggep bahwa itu penghinaan itu yang bisa dilaporkan. Kata itu bukan penghinaan, itu terminologi dalam politik. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kadang orang kan membaca hanya sekilas saja dan mereka juga tidak paham maksudnya itu apa. Padahal itu ada teorinya, ada pelajarannya dan ada penjelasannya. Kenapa kemudian muncul terminologi itu? Biasanya ada penelitian di baliknya oleh para akademisi atau cendekiawan. Iya, Mas Hersu. Selain dari itu juga
saat ini sedang marak ya, seperti yang kita duga sebelumnya, itu film Dirty Vote, begitu Mas Hersu, sebagaimana film-film karya Dandi Dwi Laksono sebagai sutradara, yang sebelumnya yaitu misalnya yang saya lagi-lagi masih ingat, karena kalau nggak salah ini awal-awal Dandi membuat film-film dokumenter untuk Watchdog atau Watch Documentary yang dia buat, begitu adalah Rayuan Pulau Palsu. Kemarin saya bilang Rayuan Pulau Reklamasi ya. Iya, saya ingat judulnya Rayuan Pulau Palsu. Dan itu pertama kali itu ditayangkan itu saya ikut mengikuti, begitu kan, ada teman saya yang menjadi sutradara menjadi produser di Watchdog, dan kemudian dia mengajak nonton di Muara Angke bersama para nelayan di situ, Mas Hersu. Dan itu film dokumenterinya sangat bagus, indah, miris, tapi juga ya memperlihatkan situasi pada saat itu gitu. Kalau tidak salah tahun 2016-2017, dan itu kemudian ditayangkan di berbagai kampus, di komunitas-komunitas, juga ada komunitas mahasiswa, pelajar, dan komunitas-komunitas yang lain yang peduli kepada lingkungan dan peduli kepada apa yang terjadi di Teluk Jakarta saat itu. Begitu juga dengan Seksi Killer. Seksi Killer kalau tidak salah saya melihat juga itu versi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau sekarang biasanya yang ditayangkan di YouTube itu kan memang ada option di atasnya, di mana kita misalnya kita berbahasa Jerman, maka di situ akan ada pilihan apakah akan diterjemahkan dalam bahasa Jerman begitu ya. Itu memang ada fitur seperti itu di YouTube gitu. Nah, saya rasa sekarang ini akan lebih masif lagi didengarkan oleh luar negeri, Mas Ersu. Dan saya rasa juga sudah pers luar negeri pasti sudah tahu ini, mengendus ini begitu ya. Ini gemanya saya rasa sangat kuat. Makanya wajar kalau seandainya sehari sesudah ditayangkannya film Dirty Vote tersebut, maka kemudian banyak kalangan yang ingin memutar dan bahkan meminta untuk diputar. Saya ingat dulu ketika Rayuan Pulau Palsu, kemudian saya minta teman saya untuk meminta filmnya begitu ya, filmnya ke kantor Watchdog, itu harus ngantri gitu, karena ternyata aslinya itu sudah dipinjam sana sini begitu, jadi sangat banyak begitu yang menginginkan diputar di acara-acara mereka begitu, dan saya rasa ini pun juga demikian. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kemarin gitu ada 2 acara pemutaran yang akhirnya gagal, akhirnya tidak jadi. Yang satu itu di M Block Space di Jakarta, yang ini kebetulan tempatnya ini memang dimiliki oleh Perum Peruri begitu ya, salah satu BUMN, sehingga akhirnya memang dengan alasan bahwa saat ini sedang masuk ke hari tenang atau minggu tenang, sehingga sebaiknya tidak ada kumpul-kumpul pemutaran yang seperti itu begitu ya, walaupun awalnya ini kan diperbolehkan untuk diputar di situ. Yang lain lagi juga ada di Gresik, Mas Hersu. Ini di sponsori begitu di sana oleh Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton. Nah, di sana diumumkan itu sekitar pukul 10 pagi begitu bahwa akan ada pemutaran. Dan dalam hitungan cepat itu sudah puluhan begitu yang bereaksi, mereka ingin ikut melihat pemutaran film Dirty Vote tersebut, tapi akhirnya juga akhirnya gagal. Nah, ini lebih ini lagi karena kegagalannya bukan apa-apa. Menurut dari Ekoton gitu, pihak penyelenggaranya, ada Intel yang meminta agar nobar film itu tidak mengundang komunitas karena saat itu sedang masa minggu tenang atau kampanye. Nah, bilangnya kata Prigi, salah satu founder dari Ekoton tersebut, jika nobar tetap dilaksanakan maka camat, koramil, kapolsek, dan satpol pp akan datang dan mencatat semua orang yang hadir. Ya, saya rasa sih mencatat sih nggak apa-apa kalau seandainya nanti dia gratis dan minum susu gratis kan. Iya, catat aja gitu. Gitu. Tapi di UGM itu diputar ya, Mas Hersu? Ya, saya kira sekarang eranya apa ya? Eranya memang berbeda. Kalau nggak bisa kumpul rame-rame, kumpul di rumah bisa gitu ya, karena tinggal setel YouTube nonton rame-rame gitu ya, Mbak Agi. Padahal ini kan sebenarnya apa ya? Kelihatan sekali kalau ada yang terganggu, karena mereka sendiri kan masih terus bikin kumpul-kumpul. Kemarin Kementerian Agama bahkan mengumpulkan anak-anak muda dengan alasan pemilu damai. Padahal kalau kemudian dikaitkan dengan investigasi Tempo, kita tahu kan Pak Menek Yakul ini dapat tugas untuk menaikkan suara ya, dari paslon 02 sampai 8% gitu, sanggupnya cuma 4% begitu. Jadi ya patut kita curigai, apalagi narasi-narasi dari Pak Menak ini sejak awal kita sudah lihat tendensius sekali ya, Mbak ya, terutama kepada paslon 01 kan gitu. Ya.
Iya, iya betul sekali. Dengan melalui sindiran-sindiran begitu ya, dengan melalui pantun itu sangat-sangat terlihat jelas dan banyak loh yang sudah memprotes begitu ya. Tapi ternyata ya itu berjalan begitu saja, tidak Ya, kita melihat tidak ada kenetralan lah. Nah, Mas Erisu saya ingin membahas sedikit ini yang ternyata film Dirty Food ini sudah diputar di Fakultas Hukum UGM. Ini oh iya sangat-sangat iya. penting. Ya kan, karena kalau di situ siapa yang mau menghentikan? Apalagi ini menjadi tontonan wajib. Kalau saya ingat di Mata kuliah wajib malah. masuk ke dalam mata kuliah wajib dan mereka harus apa namanya ada semacam absen begitu ya mereka bahwa mereka sudah menonton itu dan kalau dari penonton off the record tadi malam Mas Hersu dia juga ada yang mengatakan salah satunya mengatakan begini saya menonton Dirty Food ini nggak bisa sendiri saya nonton harus berdua karena saya harus berdiskusi karena rasanya hati ini meluap gitu tidak bisa menonton dengan diam harus 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 ngomong harus emosi yang tersalurkan gitu harus ada jadi saya rasa memang memang ya mungkin Harus tontonnya rame-rame ya, baru enak ya. nontonnya rame-rame dan kemudian ada diskusi kan di situ. Apalagi ini kalau di UGM ini dengan mereka menonton via ini ya via semacam Zoom begitu dan kemudian juga diundang ketiga narasumber itu Bivitri Susanti, Uceng, terus kemudian juga Ferry Amsari begitu kan semuanya datang di situ dan mereka kemudian sesudah film itu bisa bertanya kepada para narasumber. Yang kalau saya ingat Mas Hersu karena saya juga pengajar biasanya kalau ada di universitas atau akademi begitu ya kuliah perdana itu biasanya diisi dengan mengundang beberapa ya mengundang menteri, mengundang dirjen begitu, terus kemudian ada juga mengundang pakar yang memang sangat-sangat ini apa namanya sangat-sangat banyak orang yang menggemari misalnya seperti itu atau juga dengan sebuah pertunjukan begitu kan kalau seandainya itu ada di bidang kebudayaan dan seni begitu biasanya seperti itu tapi sangat jarang yang kuliah perdana seperti ini yang adalah nonton sebuah film rame-rame dan kemudian mendiskusikannya seperti ini terobosan dan ini merupakan perlawanan saya rasa. Yes. Oke, sudah kita bahas semua ya Mbak Agi ya. Dan kita cuma penting mengingatkan pada para viewer kita bahwa besok itu kita akan menentukan pilihan mau jadi apa bangsa Indonesia ini karena memang kan ada narasi untuk menjadikan ini satu putaran dan kita tahu modusnya seperti apa satu putaran itu dilakukan. Jadi saya tahu banyak juga banyak yang merasa hopeless dengan situasi seperti sekarang ini karena kalau ngelihat nonton film Dirty Food kok kelihatannya semua apa semua kecurangan itu itu sudah mereka siapkan dan semua kemudian bolong-bolong itu diantisipasi oleh mereka ya karena mulai dari dan ini desainnya itu bukan setahun 2 tahun sudah sejak bertahun-tahun sebelum sudah disiapkan mulai sebenarnya yang paling kelihatan sekali kan mulai dari ditundanya pilkada serentak itu ya Mbak ya. Ya, betul. Dan kemudian itu berdampak pada PJ gubernur, PJ bupati dan wali kota itu bagian dari awal sebenarnya paling awal ininya. Iya. Kecurangan itu sudah disiapkan. Tapi kan kemudian belakangan skenario misal 2 pasang calon saja kan berantakan gitu ya. Jadi saya kira ini cara yang paling bagus untuk melawan itu adalah dengan cara semua datang ke TPS gitu ya dan tentu memberikan suara kepada pasangan yang tidak didukung oleh rezim penguasa. Itu saya kira cara seperti itu harus dilakukan. Jadi jangan putus asa, jangan kemudian malah menganggap bahwa rezim ini tidak bisa dikalahkan. Enggak, tidak. Rezim ini bisa dikalahkan kalau kita bisa bersatu gitu Mbak ya. Jadi ini ikhtiar kita sebagai manusia dengan cara seperti itu tadi ya. Setelah itu awasi penghitungan suaranya sampai kawal sampai selesai dan sebagainya. Dan jangan lupa berdoa ya. Itu paling penting ya karena saya kira kan semua apa yang terjadi di dunia ini skenario-nya sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita yang muslim percaya gitu. Tapi kan kita disuruh berikhtiar dulu. Jangan kita nggak mau kerja masa semua diserahkan pada Allah, semua serahkan pada Tuhan. Enggak, kita kerja dulu, kita ikhtiar dulu, baru kemudian perubahan itu akan terjadi pada bangsa ini. Karena ya seperti kita sering ulang-ulang untuk orang-orang seperti kita ini, Mbak ya, saya kira mungkin kita tidak akan mengalami terlalu lama lagi. Kalau terjadi kalau negara ini kembali ke otoritarianisme dan sebagainya, ya mungkin kita nggak akan lama mengalaminya gitu. Kalau toh negara ini juga maju, makmur, tapi kan kita juga tidak akan mengalami terlalu lama. Tapi buat generasi muda, ini akan panjang ceritanya. Buat Anda akan mengalami, dan kami tidak ingin Anda mengalami masa-masa seperti kami di masa
masa Orde Baru dulu gitu, di mana kebebasan dibatasi dan sebagainya. Dan sebagai aktivis di masa lalu kan kita juga mengalami represi semacam itu. Jangan sampai terjadi ya hal-hal semacam itu. Dan kami juga rasanya nggak tenang meninggalkan dunia ini, mewariskan Indonesia ini kepada anak cucu kita dengan kondisi seperti ini ya, Mbak Aki. Iya, iya, iya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi berlelah-lelahlah begitu ya, selagi kita masih punya tenaga, kita masih punya nafas, kita masih punya pikiran, kita masih bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi itulah sumbangan yang bisa kita berikan. Dan juga ya seperti kalau seandainya kita tidak bisa dengan tangan, maka kemudian kita dengan cara berbicara secara verbal. Kalau tidak bisa ya kita kemudian dengan cara berdoa begitu. Jadi kalau ini paduan nih, tangan kita harus ya, semuanya nusuk dan kemudian baru berdoa ya. Betul, betul. Dan jangan lupa menjadi saksi walaupun Anda tidak terdaftar sebagai saksi, tapi tetap jaga TPS dan kemudian juga pantau semuanya apakah semuanya ada orang-orang yang milih tiba-tiba misalnya ada rombongan banyak tiba-tiba di menjelang TPS tutup dan sebagainya, siapa mereka, Anda harus ikut. Kita punya hak untuk bertanya. Yes, oke. Gitu Mbak Aki, kita akhiri perbincangan kita. Selamat memilih, jangan lupa berdoa untuk kebaikan bangsa Indonesia ini ya. Kita masih mohon pamit. Saya Harsibun Arif. Dan saya Agi Bepta. Selamat memilih esok hari. Pilihlah dengan hati nurani. Yes. Tetap salam 0%. Nolnya kita nolkan kecurangan, Mbak ya. Nolkan kecurangan, nolkan rezim yang berkuasa. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.